Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ali Masnun Muhtar, FE MBIP, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi dan Editor-in-Chief Jurnal Account Politeknik Negeri Jakarta. Yang terhormat, Ibu Profesor Rofiqah Rohim, SE, SIP, DEA, PhD, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia selaku pemateri pada hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta webinar Jurnal Account 2020. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Rizka Ismi Khairia, biasa dipanggil Ismi dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, selaku MC pada hari ini. Tujuan diadakannya webinar hari ini yaitu untuk membuka wawasan kita tentang riset terapan yang merupakan ciri khas dari vokasi. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, yaitu Bapak Wikan Sakarinto mengatakan, lulusan vokasi sudah seharusnya bisa menghasilkan sebuah produk. Produknya ini bisa berupa karya riset terapan. Itulah karakter vokasi. Dengan sifat penelitiannya yang terapan, maka riset dibuat bersandar pada kebutuhan yang dapat diaplikasikan secara langsung. Teori-teori yang ada cenderung untuk diterapkan secara langsung pada kebutuhan industri. Riset yang baik adalah riset yang terduplikasi. Jurnal Account milik jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta merupakan salah satu wadah untuk kita semua yang memiliki riset di bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan, serta berniat untuk mempublikasikan riset tersebut. Nah, langsung saja saya bacakan rundown untuk webinar hari ini. Jam 8 sampai 8.30, peserta memasuki ruang Zoom. 8.30 sampai 8.40, pembukaan oleh MC. 8.40 sampai 8.50, sambutan sekretaris jurusan akuntansi dan editor-in-chief account. 8.50 sampai jam 9, perkenalan narasumber oleh moderator. 9 sampai jam 10, pemaparan materi. Jam 10 sampai 11.30, ada sesi tanya jawab. Dan 11.30 sampai jam 12, penutupan. Sebelum memasuki acara, saya ingin memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa ada absensi yang perlu diisi untuk keperluan sertifikat. Linknya yaitu bit.ly/absensi webinar account atau bisa dicek di kolom chat ya linknya. Untuk mengawali webinar hari ini, akan ada sambutan dari Sekretaris Jurusan Akuntansi sekaligus Editor-in-Chief Jurnal Account Politeknik Negeri Jakarta, yaitu Bapak Ali Masnun Muhtar. Kepada Pak Ali, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta sekalian, terutama yang dari luar Politeknik. Saya lihat cukup banyak. Dan semoga saja acara ini memberikan pencerahan yang baik. Apa sih penelitian terapan itu? Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih pada semua peserta yang sudah bersedia bergabung di acara ini. Dan yang kedua, saya sampaikan permohonan maaf dari Ketua Jurusan Akuntansi tidak bisa hadir di sini karena dalam waktu yang bersamaan beliau menghadiri acara wisuda Politeknik walaupun secara online tapi beliaunya harus ada di studio Trans 7 ya. Trans 7 apa Trans TV? Saya kurang tahu. Jadi sekarang itu sedang juga berlangsung wisuda mahasiswa Politeknik. Kemudian saya sedikit cerita pengalaman mengenai riset terapan ini. Di beberapa lomba di bidang akuntansi terutama pernah ada lomba. Lomba itu lomba riset terapan. Tapi yang saya amati dari judul, metodologi sampai kepada hasilnya lebih cenderung ke research akademik. Jadi ada sedikit gaps gitu. Gapsnya itu, nah mana sih yang riset terapan ini? Sebenarnya di Politeknik sendiri sudah diterapkan itu. Riset terapan.
Nah, kalau kita mengacu ke program studi teknik elektro, teknik sipil, teknik informasi dan komunikasi, mereka tuh semuanya sudah melakukan riset terapan dan jelas sekali ada produknya. Nah, ketika ke akuntansi, keuangan, perbankan, dan ilmu administrasi lainnya, kita kadang-kadang secara tegas tidak bisa melihat produknya. Kalau yang kita lihat itu produk yang nyata, ya, yang nyata. Seperti TIK produknya nyata ada aplikasi yang dibuat. Teknik mesin ada alat yang dibuat. Nah, jadi perbedaan inilah kadang-kadang kita menjadi perdebatan. Terutama ketika kita mendapatkan dana hibah penelitian terapan. Ya, dana hibah penelitian terapan dari Dikti maupun dari lokal. Nah, itu juga terjadi perdebatan yang cukup sengit. Ini bukan terapan, ini terapan. Nah, harapan kami dari pengelola jurnal akun di Politeknik Negeri Jakarta ini, semoga pencerahan yang diberikan oleh narasumber hari ini dapat membimbing kita, dapat memberikan jalan kepada kita mana sih yang terapan, khususnya untuk bidang keuangan, perbankan, dan akuntansi. Karena sampai sekarang di sini ada juga Pak Bambang, Pak Dr. Bambang juga ya sudah berpengalaman mengenai riset terapan ini di Politeknik. Jadi dengan harapan supaya kita bisa clear kalau menarik garis lurus yang persis, pembeda yang persis antara terapan dan non terapan itu mungkin agak sulit, apalagi di kita di akuntansi, keuangan, perbankan yang di jurusan akuntansi kita nih. Nah, untuk itu acara hari ini semoga narasumber dapat memberikan pencerahan yang lebih baik buat kita, bagaimana sih sebaiknya kita mengantisipasi taruhlah gap tadi ya. Dan terus terang di jurusan kita atau di umumnya di Politeknik yang saya amati selama ini, umumnya dosen-dosennya bukan berbasis kepada ilmu terapan. Mereka lulusan akademis. Jadi ilmu akademisnya itu lebih masuk kepada mahasiswa kita. Nah, di situ kadang-kadang tuntutan yang berbeda. Nah, apalagi sekarang dengan adanya diksi Direktorat Vokasi yang dicanangkan oleh Bapak siapa yang namanya lupa saya, itu selalu terapan. Sampai sekarang ada lagi kurikulum Merdeka, kurikulum kampus Merdeka, di mana 3 semester kita akan mahasiswa akan berada di luar kampus. Nah, itu terapannya nanti kita lihat. Jadi mahasiswa bisa diharapkan menerapkan ilmunya 3 semester di luar kampus. Tapi untuk Politeknik yang sekarang ini baru berlaku untuk angkatan pertama atau angkatan yang masuk tahun ini. Angkatan di atasnya tidak berlaku karena itu ada perbedaan yang signifikan. Masalah lain lagi adalah publikasi. Publikasi kita sudah mencanangkan publikasi dari 3 tahun lalu dan semoga saja account yang tadi disebutkan oleh pembawa acara dalam waktu dekat bisa keluar status akreditasinya karena saya pantau di web tinggal tahap terakhir. Saya nggak tahu tahap terakhir itu mungkin agak sulit banget, jadi lama SK akreditasinya keluar. Kami berharap dari jurusan akuntansi memiliki satu jurnal yang terakreditasi secara nasional. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga acara ini bisa sukses sampai terakhir nanti. Terima kasih terutama pada narasumber yang sudah menyediakan waktunya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas sambutannya.
Selanjutnya, mari kita langsung beranjak ke acara inti, yaitu ada perkenalan narasumber oleh Ibu Anis Maris yang merupakan salah satu staf pengajar di jurusan akuntansi PNJ selaku moderator hari ini, dan dilanjutkan nanti dengan pemaparan materi oleh Ibu Profesor Rafiqah Rahim. Kepada Ibu Anis Maris, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali sudah membuka kegiatan acara hari ini, dan untuk partisipasi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman mahasiswa semuanya di acara webinar pengembangan riset terapan bidang keuangan dan bisnis Jurnal Account Politeknik Negeri Jakarta. Baik, sebelumnya sebelum kita mulai ya, kita perkenalkan dulu Ibu narasumber kita, Profesor Rafiqah Rahim. Selamat pagi, Bu. Pagi. Lama nggak bertemu. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya. Oke, sebelum Bu Rafiqah menyampaikan materi, Sarah boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Saya akan membacakan sedikit CV dari Bu Rafiqah. Ini perkenalan sekilas saja ya, karena sebenarnya CV beliau itu ada lebih dari 40 halaman. Jadi ini hanya secuil saja dari prestasi beliau sebagai akademisi dan juga dosen, peneliti, ya, ada banyak sekali peran beliau. Oke, pertama Ibu Rafiqah saat ini menjabat sebagai Kaprodi FEBUI ya Bu ya. Ya. Dan ada banyak sekali publikasi beliau, dan sebagian besar sudah yang bertaraf internasional dan terindeks Scopus. Berikut diantaranya, dan tidak hanya jurnal, berikutnya itu juga ada publikasi dalam bentuk buku. Dan menarik sekali untuk kita cermati nanti penjelasan beliau, karena Bu Rafiqah punya banyak sekali pengalaman terkait dengan riset-riset terapan. Gitu. Oke, tanpa berpanjang waktu, saya akan berikan waktu kepada Ibu Rafiqah menyampaikan materi. Dan bagi para peserta, apabila ingin bertanya, boleh ya berikan pertanyaan di kolom chat box, atau nanti raise hand apabila Bu Rafiqah sudah selesai menyampaikan materi. Baik, langsung saja ya. Silakan Ibu Rafiqah. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa sharing aja menurut saya. Sharing karena riset itu tidak mengenal tidak mengenal kasta. Semua orang bisa riset. Nanti kita lebih kepada diskusi pengalaman. Saya akan share pengalaman-pengalaman saya, dan juga nanti Bapak Ibu sekalian bisa share juga pengalaman Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah seringkali memang kita masih belum bisa baku membedakan apa itu academic research, apa itu applied research. Nah, seperti kita ketahui bahwa academic research ini lebih kepada konseptual yang sebenarnya muaranya itu adalah memperbarui temuan dari teori-teori. Nah, tetapi kan nggak mungkin kita menemukan teori baru dengan cepat. Kalau nggak semua bisa terima Nobel kan. Nah, tapi lebih kepada empirical, bagaimana sih teori ini kalau di tempat A gimana, tempat B gimana, negara ini gimana, datanya ini gimana, dan seterusnya. Sedangkan applied research itu adalah kepada untuk menjawab apa yang terjadi dalam kendala kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan organisasi, dan organisasi ini bisa perusahaan, ya, bisa organisasi bahkan LSM atau juga kementerian lembaga. Nah, lalu bagaimana caranya, Bu, kita bisa mengetahui pertanyaan-pertanyaan praktikal? Nah, tentu saja yang pertama kita harus sering banyak ngobrol dengan mereka. Ada apa, bagaimana, apa yang dibutuhkan. Misalnya kalau kita sekarang bicara mengenai COVID misalnya. Bicara mengenai COVID, padahal sekarang ini kan banyak sekali proyek-proyek pemerintah baik ataupun donasi swasta dan seterusnya
kita ingin melihat apa benar sih kita tuh berikan keringanan restrukturisasi kepada UMKM. UMKM mana yang patut kita kasih? Nah, kalau tadi kita bicara academic research, pasti kita akan melihat bahwasanya pandemik, UMKM terganggu, pasti nggak bayar. Itu secara teoretik, akademik. Tapi applied research, kita akan melihat, iya ada pandemik, dia tidak bisa bayar, tapi seperti apa? Dan apakah benar itu? Ternyata ya tidak semuanya dan seterusnya. Nah, ini kita jawab supaya apa? Kita membantu untuk memberikan policy atau reorientasi kebijakan yang telah dilakukan oleh kementerian lembaga dalam hal ini. Atau juga perusahaan. Wah, ini WFH, awalnya WFH itu kalau kita bicara academic research, pengaruh antara WFH dengan profitabilitas perusahaan misalnya. Karena perusahaannya ngirit, nggak usah keluar listrik, nggak usah keluar internet, nggak usah keluar uang makan misalnya. Tapi kalau applied research kita akan lihat juga WFH ini bagi karyawan seperti apa, bagi perusahaan seperti apa, lalu kira-kira policy apa yang harus dikemukakan. Oh misalnya apa, ternyata dikeluarkan policy bahwasanya kalau kantornya banyak, suatu industri, dia bisa bikin seperti co-working space di berbagai kantor yang ada misalnya. Nah, ini bedanya tadi ya, pertanyaan antara apa itu akademik, apa itu applied. Nah, oleh karena itu berarti kalau akademik riset tadi adalah untuk menambah pengetahuan, karena menambah novelty, menambah temuan. Nah, sedangkan kalau applied research itu untuk mencari solusi. Ya, misalnya tadi work from home, iya, secara teoretik dikatakan wah berarti perusahaan bisa ngirit karena pengeluarannya berkurang. Tetapi secara applied research kita akan mencari solusi. Bagaimana kalau yang pekerja yang rumahnya sempit, yang anaknya banyak, setiap kali online langsung jerit-jerit, setiap kali online ada sari roti lewat, oh sari rotinya masuk ke webinar, kemudian rumahnya sumpek, sumuk gitu ya, kan nggak enak. Benar-benar di kantor enak sekali, ada AC dan seterusnya. Nah, berarti mencari solusi, oh ternyata bisa juga bahwasanya dia misalnya karena tidak ke kantor, uang makannya nggak dikasih, tapi dikasih uang makan, dia mencari co-working space misalnya. Atau ada kantor di titik tertentu digunakan boleh bekerja. Misalnya kalau rumahnya di Depok, kantornya di Sudirman, misalnya gitu ya, setiap hari. Sementara sebenarnya ada kantor cabang yang ada di Lenteng Agung misalnya, atau ada di Depok. Nah, kantornya mungkin bisa diubah menjadi co-working space bagi karyawan yang tinggal di Depok. Nah, inilah bedanya antara tadi ya, approach akademik sama approach applied, sehingga kalau kita lihat finding-nya, akademik research ini untuk kepentingan bersama karena memang ini theoretically ya. Tetapi kalau applied research bisa itu hanya berlaku bagi perusahaan X yang tadi menerapkan co-working space di daerah tertentu tadi. Belum tentu bagi perusahaan Y, karena perusahaan Y dia nggak punya kantor cabang yang banyak. Nah, karena itu hasilnya berbeda. Digunakannya untuk private, sedangkan digunakannya adalah untuk umum. Nah, oleh karena itu kita lihat biasanya resultnya itu adalah untuk menjawab ide-ide serta untuk future research. Makanya kalau teman-teman baca jurnal yang theoretical, pasti yang dibaca awalnya adalah pendahuluan, kemudian untuk for further research ya kan. Kalau baca paper kan, oh berarti yang belum diteliti ininya. Nah, tetapi bagaimana untuk applied research? Yang dilihat adalah bagaimana keputusannya dari hasil itu dan apakah dilaksanakan atau tidak, dan apakah itu menjadi part of strategi dari organisasi baik itu swasta maupun kepemerintahan ya. Nah, ini sedikit bedanya, sehingga kalau akademik riset tadi lebih kepada akademik disiplin peer review-nya, kalau applied research lebih kepada ya kita memang ingin melihat tidak hanya untuk kalau kita misalnya dibayar biasanya untuk kliennya, tapi kalau tidak berarti kita menyumbang untuk industri standar misalnya. Ya, misalnya tadi kalau terkait dengan kemacetan Jakarta kalau kita bicara theoretical research, seberapa besar kos yang dihabiskan karena macet, bensinnya berapa, waktunya berapa triliun uang habis.
Tapi kalau kita bicara applied research, bagaimana kita mengatasi itu? Oh, ternyata setelah di research, orang itu kalau rumahnya Depok, jam 5 pagi bangun, anak nggak mau desak-desakan kereta untuk berangkat ke Sudirman Tamrin misalnya. Kemudian sama yang di Tangerang dan seterusnya. Nah, sehingga setelah dilakukan penelitian, applied research-nya, diwawancara, dilihat, terus jam rapatnya seperti apa sih di kantor, siapa yang supporting, siapa yang bisnis, siapa yang inti. Nah, akhirnya applied research menunjukkan bahwasannya produktivitas tidak akan terganggu selama karyawan diberikan kebebasan. Kalau supporting memang dia harus jam 7.30 masuk misalnya, karena jam 8 mulai siap-siap. Tetapi untuk tidak supporting, kalau dia berangkat jam 6, dia bisa pulang jam 3. Kalau dia berangkat jam 7, bisa pulang jam 4. Kalau jam 8, pulang jam 5. Jam 9, pulang jam 6. Tetapi paling lambat harus jam 10. Kenapa? Rapat-rapat penting yang harus dihadiri oleh semua pihak harus mulai jam 10. Nah, ini kan juga hasil dari applied research. Nah, sekarang ternyata banyak kantor yang menerapkan itu. Supaya apa? Ya supaya menghindari kemacetan, menghindari desak-desakan di kereta, membawa kenyamanan, dan dia bisa punya data karyawan yang perlu masuk pagi yang seperti apa, yang ini seperti apa. Nah, ternyata kantornya juga selain itu bisa mengirit ini juga, mengirit AC, mengirit air putih, air minum, dan seterusnya. Nah, ini juga kalau kita lihat hasil dari applied research yang dievaluasi kegunaannya bagi klien maupun juga industri standar. Nah, lalu kira-kira challenges-nya apa? Bagaimana kita menentukan hal-hal yang diperlukan ketika membuat research applied? Yang pertama tentu saja terkait dengan current issue. Slide berikutnya, Mbak. Current issue ini berarti yang dialami apa? Kalau kita bicara perusahaan, berarti perusahaannya. Kalau kita bicara kementerian lembaga, berarti kementerian lembaganya. Intinya apa? Current issues yang terjadi di organisasi tersebut. Nah, oke. Apa current isunya misalnya? Misalnya sekarang masih terkait dengan misalnya masih terkait dengan bantuan sosial pemerintah misalnya. Ini misalnya anggap aja kantornya Kementerian Keuangan, ya kan? Kementerian Keuangan banyak sekali bansos, harus menerbitkan surat utang, ya kan? Harus bagaimana dia mencannelingnya dengan baik dan seterusnya. Nah, ternyata sudah dilakukan banyak sekali pro kontra. Udah pasti, nggak ada yang pro semua, nggak ada yang kontra semua. Ada pro kontra. Nah, kemudian terus dipikirkan, lalu apa yang mesti kita kerjakan, kita lihat. Oh, kita pikirkan metodenya dulu. Apakah itu menggunakan data orang yang sudah disalurkan? Apakah dia menerima dengan senang hati atau tidak? Kita lihat juga akunnya di bank. Begitu disalurkan, apakah semua diambil? Apakah ada yang disisakan? Loh, ternyata ini gimana? Ternyata hampir sebagian besar kelas menengah, kan kayak dosen apa semua kan dapat tunjangan juga kan? Tunjangan pulsa, murid, tunjangan dosen yang 600.000 sebulan, semua dapat. Ternyata apa? Kok malah dana pihak ketiga bank malah naik? Padahal pikirannya orang pengen kesehatan, jaga kesehatan, makan yang bagus, semua beli obat-obatan, harusnya tabungannya berkurang. Kok malah tabungannya ini naik datanya? Nah, berarti kita pakai apa? Kita kalau misalnya mau meneliti tentang itu, berarti menggunakan metodologi apa? Datanya apa? Data sekunder, misalnya apa? Kita lihat di LPS, kita lihat di OJK, datanya ada. Nah, atau yang lainnya lagi, terkait dengan once pemerintah tadi menerbitkan surat utang, berarti apa? Harusnya pasar modal, dalam hal ini adalah penerbitan Sun Sukuk Ori, dan pasar uang harusnya bergeliat. Ya, loh, kok ternyata tidak bergeliat misalnya? Oh, karena standby buyer-nya adalah Bank Indonesia. Perlu diteliti pro kontranya. Kita teliti Bank Indonesia bagaimana ya kalau dia sebagai standby buyer. Oh, apakah ini nanti harus mengubah monetary policy atau tidak mengubah? Nah, berarti kan tadi output-nya apa? Output-nya adalah kebijakan. Atau yang lainnya lagi tadi. Ternyata tadi dikasih bansos,
pada taruh di bank. Kecuali ternyata ada irisan-irisan yang masyarakat yang bawah, yang dia baru pertama kali punya tabungan, kok ternyata diambil hampir 90%. Oh, berarti memang pihak ini yang membutuhkan bantuan. Oh, yang kelas ini berarti yang tidak. Nah, padahal pemerintah punya tujuan, dikasih bansos supaya spendingnya meningkat. Jadi kalau kita bicara teori makro, jika G-nya dikeluarkan untuk subsidi, inginnya C-nya meningkat dong. Lah, kok ini nggak meningkat-meningkat, berarti supply demand-nya nggak ini dong. Nah, diteliti, diwawancara, metodologinya, data sekunder juga bisa. Kemudian ternyata apa kesimpulannya, outputnya? Kebijakannya harus diubah. Jangan kasih uang, tetapi kasih voucher, seperti bantuan pangan non-tunai, hanya bisa untuk membeli makanan, hanya bisa untuk membeli peralatan sekolah, dan belinya nanti di toko A, B, C, D, E. Belum selesai, udah habis itu kebijakannya diganti. Ada lagi, jangan sampai pihak-pihak yang ditunjuk sebagai penyedia ini nanti terkait konflik interest. Ada penelitian lagi, membuktikan apakah benar terjadi konflik ketika misalnya pemerintah menunjuk RNI untuk yang menyediakan gula, beras, minyak. Pemerintah menunjuk misalnya Kimia Farma atau Indofarma, Bio Farma yang menyediakan obatnya. Nanti gimana persaingan dengan swastanya? Kita lihat oligopolinya, monopolinya, monopsoninya. Nah, sebenarnya banyak sekali dari isu-isu yang sekarang ini ada yang bisa kita teliti. Lalu pertanyaannya adalah, Bu, bisa dipublikasikan nggak? Nah, ini menurut saya semuanya bisa dipublikasikan, amat sangat bisa. Baik jurnal lokal, internasional, ya baik itu juga case study, prosedur, dan seterusnya. Sebagai contoh terbaru, kemarin saya membimbing anak S2 MM. Membimbing kan hanya 6 bulan. Kemudian dia ingin membuat, karena ada COVID, ya kan, bikin temalah industri obat. Nah, industri obat, dan datanya pun hanya data yang tercatat di Bursa Efek. Which is biasa sekali dan gampang sekali. Hanya melihat bagaimana industri farmasi, ya, farmasi, terkait bagaimana dia melihat tentang kefitan robustness dari industri farmasi pada kondisi apapun, baik krisis biasa dan seterusnya. Nulisnya dengan bagus dan seterusnya. Dipublis di Q2 langsung dimuat hanya sekali saja ini. Sekali saja koreksi. Kenapa? Karena pengelola jurnalnya melihat bahwa ini current issue, current studies terkait dengan industri obat. Dan metodologinya sederhana banget, hanya regresi saja. Datanya juga data publik. Tetapi apa istimewanya? Menulisnya dengan bagus. Stress test penulisannya kepada dari industri COVID saat ini seperti apa, kondisi industri perobatan seperti apa, bagaimana konsumsi obat di Indonesia dan seterusnya. Nah, itu bisa. Padahal mungkin kita kalau melihat pertama kali, biasa itunya hanya mau melihat terkait kinerja industri farmasi. Tetapi ketika membungkusnya dengan bagus, dikaitkan dengan current issue, ya, kemudian ya akhirnya apa? Ada publikasinya. Nah, beda lagi kalau kita bicara output terkait paten, ya. Biasanya memang anak-anak teknik, ya, anak-anak teknik, anak-anak biologi, zoologi, ini yang praktek langsung ada hasilnya. Makanya jangan heran teman-teman sekalian, memang tidak mudah kita di sosial humaniora untuk menerbitkan sesuatu, ya, baik itu jurnal, baik itu paten ataupun haki, dibandingkan dengan teman-teman yang ada di teknik, ya, ataupun yang ada di IPA yang terkait laboratorium, karena hasilnya nyata. Tadi sudah dibicarakan di awal pembukaan. Nah, kita juga bisa sebenarnya, ya, melakukan ini dengan memberikan hasil yang nyata, current issue. Dari current issue, kemudian produknya apa, apakah bisa policy untuk pemerintahan, ataukah bisa policy atau strategi untuk perusahaan. Ini juga bisa. Oke, nah, lalu berikutnya, halaman berikutnya, bagaimana kita caranya untuk menentukan? Yang pertama adalah objektifnya dulu. Objektifnya misalnya, pengalaman saya yang lain,
saya ingin sekali melihat terkait dengan social enterprise, yang terkait dengan pemberdayaan, yang terkait dengan UMKM. Berarti ada 3 tadi objektif saya ya, pemberdayaan, UMKM, social enterprise. Syukur-syukur ditambah gender. Pikir, kemana ya? Nah, kemudian kita lihat kira-kira kolaborasinya apa. Oh, kolaborasinya kalau kita bicara seperti itu, kita bisa menggunakan datanya mereka. Atau kita bisa mengajak mereka untuk survei bareng-bareng. Ya. Kemudian kita sudah punya objektif sama tipe kolaborasinya. Oke, kita hanya minta akses data. Yang kedua, syukur-syukur kita dibantu untuk bisa survei. Lalu identifying potensial partner. Berarti kita apa? Harus punya network. Nggak punya network pun kita bisa nyurati mereka. Kalau ide kita itu bagus, tidak hanya untuk kepentingan kita, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan ataupun lembaga tadi, pasti akan direspon dengan baik. Pasti. Nah, misalnya kalau saya waktu itu, oke, berarti kita harus approach pemerintahnya siapa? Oh, pemerintahnya berarti adalah Kementerian Koperasi. Yang kedua, Kementerian Keuangan karena ada UMI. Yang ketiga, Kementerian BUMN karena dia membawai PNM. Kenapa PNM? Di situ ada Mekar. Mekar itu adalah kredit untuk ibu-ibu murah, memberdayakan mereka menjadi pengusaha. Kemudian lainnya lagi apa? Bisa juga kita dengan LSM. Apa itu? Waktu itu saya adalah di Yayasan Cinta Anak Bangsa. Kenapa nggak digunakan? Dia juga punya klien, bahkan ini unik, memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu, di mana ibu-ibunya harus diwajibkan anaknya untuk sekolah. Kalau anaknya nggak mau sekolah di tempat umum, anaknya bisa sekolah di sekolah yang didirikan oleh LSM ini. Anaknya malu Bu, nggak keren kalau sekolah pakai baju biasa. Oke, pakai seragam juga dan seterusnya. Nah, ini dibicarakanlah potensial partner ini. Tentu saja apa? Manfaatnya bagi kita sebagai peneliti maupun manfaat bagi industri ataupun lembaganya tadi. Nah, oke, udah. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah kita punya partner, kita punya networking, baru kita memikirkan funding aspeknya. Kalau data sekunder tentu saja harusnya tidak ada dana yang dikeluarkan. Nah, kemudian ternyata kita pengen ada semacam survei-surveian. Barulah kita negosiasi. Pak, Bu, saya punya ide ini nih. Manfaatnya bagi lembaga atau perusahaan Bapak Ibu adalah ini. Manfaatnya bagi saya, ya saya boleh dong untuk bisa kami untuk publish, apakah itu jurnal atau case study. Wah, jangan dong yang rahasia gini-gini. Ya, nanti inilah kita duduk bersama, mana yang boleh dipublish, mana yang tidak kita diskusikan. Nah, ini terjadi negosiasi banding aspek tadi. Nah, pengalaman saya dengan PNM, itu PNM membantu surveinya. Bahkan akhirnya saya membentuk klub dengan beberapa asdos maupun mahasiswa, kita malah diminta untuk meneliti di pedalaman. Kita ke Kupang, kita ke Jawa Barat yang dalam-dalam, kemana-mana. Dengan YCAB kita juga dibantu. Bagaimana caranya? Karena mereka punya seperti account officer-nya, dibantu sama mereka untuk apa? Untuk survei. Bahkan kita sampai bisa punya data mengenai microfinance itu apakah improve well-being. Ternyata iya. Dari kemarin mereka hanya makan sehari 2 kali, sekarang makan 3 kali sehari. Kemarin lauknya tempe tahu, sekarang tambah telur. Tapi ada temuan menarik juga. Punya duit bukannya untuk makan yang bergizi atau untuk kesehatan, tapi malah untuk beli kulkas. Tapi malah untuk beli handphone. Tapi ditanya, kok beli kulkas? Saya mau jualan es, Bu. Kan saya mau ini dan seterusnya. Nah, ini perlu applied riset, ditanya sampai ke dalam-dalamnya. Dan pengalaman saya membantu berbagai perusahaan dari awal, saya akan negosiasi. Pertama adalah objektifnya dulu, kemudian juga fundingnya tadi, kemudian adalah negosiasi. Pun misalnya apa tadi? Nggak boleh Bu, ini kepentingannya ini. Nah, tapi kita tetap tadi governance kita jaga. Boleh nggak Pak? Kan ini kan
kita sekaligus ke lapangan. Saya sekalian mau nanya, kalau tadi pertanyaan dari Bapak ada 10 pertanyaan, saya juga akan nanya 10 pertanyaan untuk kepentingan ini. Ya nggak apa-apa, yang penting yang penting nggak menambah biaya. Tapi ada governance-nya. Kita harus declare, kita harus ngomong. Jangan sampai dompleng seperti free riders. Nah, ternyata semua kalau diajak bicara dengan baik-baik, negosiasi dengan sopan santun, semuanya mau tuh. Semuanya mau Bapak Ibu sekalian. Semuanya mau. Nah, ini yang yang kadang kita itu sebagai peneliti jangan tinggi hati bahwa kita merasa lebih tahu dibandingkan dengan partner kita. Di satu sisi, jangan kita juga minder bahwasanya nanti nggak mau, nanti ini itu. Enggak. Yang namanya manusia berbudaya itu kita kan bisa diajak bicara, diskusi, negosiasi baik-baik dengan solusi yang terbaik. Nah, ini perlu makanya agreement negosiasi, agreement, dan governance ini. Nah, sehingga apa? Nanti monitoringnya kita lihat, monitoringnya kita kerjakan, kita laporkan, termasuk magnitude of impact-nya dari temuan-temuan di lapangan ini. Barulah nanti kita diskusikan, case-nya ini akan ditujukan untuk apa? Oh, bikin policy perusahaan, bikin policy untuk bikin produk baru misalnya, atau bikin policy tentang pengawasan, atau untuk strategi perusahaan ke depan. Oh, ternyata yang kita kasih pinjaman tadi, misalnya pinjamannya untuk ibu-ibu, atau itu awalnya cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, sekarang udah 10 juta. Oh, berarti dia akan naik kelas dong. Nah, berarti kita case-nya kita gunakan untuk kenapa kita enggak mengentaskan mereka dari produktif poor ya menjadi usaha yang lebih bagus lagi. Nah, ini penting ya teman-teman sekalian terkait dengan funding aspek tadi ya. Pertama, objektif, tipe kolaborasi, jangan lupa. Cari partner yang paling memungkinkan. Nggak kenal, networknya kurang, disurati juga bisa. Barulah kita pikirkan funding aspeknya. Syukur-syukur tidak berbiaya, karena kita hanya mengakses apa yang dibutuhkan dari perusahaannya. Pun berbiaya, kita bisa negosiasi. Kita bikin agreement, ya. Dan pun kita akan ada riset lain tumpangan, kita harus governance, kita harus declare, harus transparan, ya. Dan kita berikan magnitude of impact-nya secara keseluruhan. Oke, halaman berikutnya. Lalu kira-kira apa kunci suksesnya? Yang pertama adalah, kalau menurut saya ya, yang terpenting itu adalah disiplin. Disiplin dari apa? Disiplin dari sisi waktu, ya. Karena ini penting supaya kita bisa apa? Kita bisa menentukan framework faktor kita. Kita mau apa? Kita misalnya ingin awareness, berarti kita apa yang dilakukan? Saya contohkan environment, properti, kontrak, geografi. Nah, kita juga bisa menentukan fase-fasenya. Kita juga menentukan skalanya, mau sebesar apa risetnya. Kita juga bisa menentukan levelnya apa yang akan kita capai. Apakah itu level pegawai staf biasa, buruh, atau itu pemiliknya, dan seterusnya. Oleh karena itu, yang pertama adalah flexibility dari institutional factor. Baik itu resources, structure, willingness, proses, controlling. Misalnya ini, kita punya ide A. Kemudian kita sudah diskusi dengan institusi X gitu ya. Ternyata ide kita itu sudah jamak, udah nggak ada, atau ide kita tuh nggak double sama sekali, nggak mungkin ya. Kita harus fleksibel, kita harus melihat kebaruannya dan keurgensinya yang ada di lapangan. Jangan sumber-rekeh ya. Kebanyakan orang itu sumber-rekeh sudah punya ide, maunya itu aja. Jadi terframing, padahal ya temuannya, partnernya menyatakan lain ya. Kita harus ada flexibility tadi. Kemudian bagaimana? Kita harus juga yang kedua adalah honest, jujur. Dari sisi apa? Dari sisi hubungannya, komunikasi, komitmen, ya. Semuanya kita harus ya jujur, transparan, akuntabel tadi. Yang terakhir adalah kita harus clarity, jelas objektifnya apa, kemudian knowledge transfer yang akan kita berikan apa, atau teknologi transfer. Misalnya dalam hal saya banyak membantu institusi,
datanya bisa saya gunakan untuk publish adalah knowledge transfer sama teknologi transfer. Misalnya apa? Udah Pak, nanti waktu mengerjakan ini, awalnya saya sama orang bapak, sama orang ibu, tapi sekali saja ya, setelah itu berikutnya Bapak Ibu mengerjakan sendiri, nanti saya ajarin tata caranya, menggunakannya, cara menghitung, bikin ini, bikin itu. Nah, akhirnya bisalah terjadi kolaborasi antara industri dengan university. Nggak bisa university terlalu kaku, nggak bisa juga industri terlalu kaku, dua-duanya harus berkolaborasi sehingga bisa menghasilkan riset terapan yang bagus bagi apa ya, kalau saya lebih senang nyebutnya bagi kemudahan hidup dan perbaikan kehidupan kita semua. Karena biasanya kalau kita bicara policy, bicara strategi, otomatis itu ada impact positifnya bagi kehidupan bersama. Mungkin Bu Anis Maris, dari saya cukup sekian. Nanti pertanyaan, mau tanya pengalaman saya, monggo saja, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rofiko. Menarik sekali penjelasannya. Alhamdulillah ini kebetulan ada satu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat dari Bapak Denny dari Vokasi UI. Izin saya bacakan ya. Pertanyaan pertama, berarti applied research bukan hanya produk saja, tapi dalam level kebijakan yang bisa diterapkan juga ya, Prof. Dan yang ya Bu, silakan boleh dijawab dulu. Ya, jelas Pak, karena kalau produk itu kan kalau produk kasat mata itu kan rata-rata anak teknik ya, rata-rata anak teknik. Tapi produk sosial atau jasa itu ya kita yang dari sosial humaniora. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu sekalian ya, kolaborasi yang bagus sekali antara industri dan kampus. Udah mungkin berapa ya? 15 tahun yang lalu saya ke MIT. Kemudian saya ikut yang namanya IDEOS program. Bagaimana orang punya ide, ikut program design thinking 15 tahun yang lalu itu saya. Nah, kemudian mereka ada yang namanya PAU, Pusat Antar Universitas. Saya nggak tahu entah kenapa di Indonesia sampai detik ini PAU itu kok hanya seperti tempat gedung aja, tapi belum menjadi pusat kolaborasi. Nah, datang ke PAU, kita boleh daftar, nanti kita boleh datang kapan aja. Nah, misalnya waktu itu adalah Kamis jam 9 pagi, dibatasi, setiap diskusi dibatasi 20 orang gitu ya. Yang daftar bebas Bapak Ibu sekalian. Boleh dari fakultas ekonomi, boleh dari fakultas teknik, boleh dari orang luar praktisi, bahkan boleh pengangguran, ibu rumah tangga, semuanya diseleksi. Sebut saja saat itu ada 20 ya, 20, kemudian dikumpulkan, kenalan dong satu sama lain, Anda siapa, Anda siapa, Anda siapa. Dari mulai profesor, mulai gelandangan ada, semuanya ada. Oke. Dibagilah kelompok. Kelompok 1, Anda mau kemana? Harus sepakat dulu nih. Kelompok 1 dia mau ke supermarket. Kelompok 2 dia mau ke stasiun kereta. Oke, dah. Berangkat, Anda bikin pengamatan. Saya kasih waktu sampai jam 5 sore. Dah, semuanya pergi. Otomatis ini diuji kan, kekompakan grupnya. Bagaimana Anda mengamati, hanya dibekali pulpen dan kertas. Semua mengamati. Jam 5 sore semuanya balik ke kampus. Kemudian dicek, Ibu Rofiko, Ibu nemuin apa? Pak, saya banget Pak, ada ibu-ibu pakai troli, anaknya ada di dalam trolinya, dia nggak bisa ngerem trolinya, sehingga trolinya nabrak pedagang yang ada di depan gerai-gerai di depan supermarket. Pedagangnya ini kebetulan pecah belah, sehingga banyak yang pecah belah. Nah, kan sedih Pak, ibunya ini kelihatan tadi kayaknya orang nggak punya, kalau nuker kasihan, tapi pedagangnya kalau ini juga bagaimana, kasihan banget deh. Yang satu lagi, saya lihat lain lagi, ketika dia mendorong, ditanjakan, dia nggak kuat. Karena nggak kuat, trolinya ke bawah lagi, sampai ibunya terpental. Misalnya itu ya, temuannya ya. Coba yang di stasiun, kamu nemuin apa?
tadi itu ya Bu, Pak, pada saat ganti platform, itu kan ada guncangan kecil. Nah, ada anak-anak yang duduk sama ibunya nggak dipegangi, anaknya terjerembab. Berikutnya lagi, ada yang bawa kopi. Kopinya orang Amerika kalau minum kopi kan selalu penuh-penuh ya. Karena panas, dibukalah tutupnya. Dia mau minum, lah kok pindah platform ngerem. Airnya tumpah ke baju depannya. Nah, gimana coba? Yang minum kopi merasa tidak sengaja, yang kena baju ini dia mau ke kantor, mau wawancara, mau naik pangkat, kalau bajunya kotor gimana pasti dinilainya jelek, kalau pulang ke rumah nggak ada waktu, beli lagi toko belum buka, masih jam 7 pagi waktu itu kejadiannya, dan seterusnya. Ini semua diidentifikasi. Nah, diidentifikasi, oke, pulang. Besok ke sini lagi jam 9. Pulang, besok ke situ lagi, barulah kemudian timbul ide-ide. Kenapa sih kita kok nggak bikin ini, nggak bikin kereta kalau dia kereta yang bisa ngerem? Oh berarti gimana? Oh berarti ini dong, kalau nggak dipencet dia nggak jalan. Berarti harus magnetnya ini, rodanya ini, eskalatornya begini, 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 begini. Yang kelompok ini memikirkan itu. Yang kelompok 2, kenapa kita nggak bikin rel? Relnya mungkin tetap ya susah diganti. Tapi mungkin sistemnya yang ada di kereta api itu magnetnya kekuatannya sekian-sekian. Resonansinya sekian-sekian-sekian. Ini sekian-sekian-sekian. Nah, tadi kan yang ikut kan antah berantah, orangnya macam-macam. Barulah dipanggillah ahli-ahli. Ahli metal, ahli magnet, ahli desain, ahli aluminium, mekanik, dan seterusnya. Bikinlah ide, gagasan, barulah dihitung studi kelayakannya. Kira-kira apa ya? Oh, ini berarti ini bisa dibikin ini. Barulah setelah itu diundang ventures capitals ya, dan angel investor. Gue mau bikin project nih, bikin ini. Patennya tetap dipegang oleh MIT. Produksinya, komersialnya boleh kalian pegang. Siapa yang mengerjakan studi kelayakannya? Anak-anak Sloan Management. Makanya MIT itu teknik, tetapi memiliki jurusan manajemen. Dibikinlah studi kelayakan, ada yang setelah itu dipanggillah organisasi besar. Yang ikut itu nggak sembarangan. Yang ikut Carrefour, Hypermart, Giant, Home Depot, IKEA, Walmart. Yang ikut yang gede-gede semua. Karena apa? Karena dia ingin ada produk yang berguna bagi kemanusiaan, bagi diri dia sendiri juga, bagi tokonya. Nah, teman-teman sekarang kalau ke bandara, kan sudah ada kan kereta dorong, kalau nggak dipencet nggak jalan kan? Kalau di supermarket yang ada tanjakannya, trolinya didorong, langsung giginya menyerap ke itunya kan? Nggak dipegangin nggak apa-apa kan? Nggak usah takut dia neronjang seterusnya. Itu dari mana? Itu dari ide-ide yang cuman kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, dan seterusnya. Keluarlah produk itu. Nah, mungkin itu tadi juga tidak hanya kolaborasi dari satu fakultas, tapi kolaborasi dari fakultas metalurgi, mesin, ya, arsitek, desain, ekonomi, semuanya terlibat. Dan itu nilainya besar sekali. Sepele aja. Dulu orang itu bepergian pakai tas tenteng. Setelah tas tenteng, kemudian tas geretan, tapi rodanya cuma 2. Sekarang semua koper yang dijual rodanya berapa? 4, ya kan? Karena lebih ringan, lebih ini. Yang terbaru lagi, nggak hanya rodanya 4, Anda ada tuasnya gitu ya, bisa dikeluarkan, bisa menjadi itu juga skuter. Jadi kalau kadang Anda beli koper yang baru, rodanya 4 plus ada geretannya, bisa untuk skuter. Jadi kalau di bandara yang jauh gitu, tinggal naik kopernya sendiri. Dan itu siapa yang membeli? Yang ikut tender Delsi, Samsonite, ya, Presiden, seperti itu. Nah ini makanya kalau menurut saya sih yang terpenting kolaborasi kita antara masing-masing fakultas untuk bisa lebih erat, sehingga kita bisa membuat applied research dari berbagai segi. Ini pertanyaan 1 udah saya jawab. Berikutnya, Bu Maris. Baik, Bu.
Pertanyaan 2, masih dari Pak Denny, Bu. Saya setuju kalau applied research tidak ada boundaries antara pendidikan akademik maupun vokasional. Lalu terkait dengan teknis penulisan, bagaimana, Prof? Apakah kalau kita mencantumkan rumus dan grand teori econometrics itu tidak dikategorikan applied karena ada teori, atau tetap applied karena ada fokus di penggunaan dan rekomendasi? Oke Pak, jawabannya yang kedua boleh. Saya kalau bikin ini juga ada, kadang-kadang saya tampilkan rumusnya, kadang-kadang tidak, hipotesanya nggak masalah kok. Karena yang penting tadi outputnya itu adalah untuk kecenderungan novelty terkait approach baru dalam bidang apply atau dia bisa policy dan jadi nggak masalah dicantumkan. Karena itu tergantung dari jurnal yang kita tuju. Ada jurnal yang memang sama sekali nggak mau, hanya modalnya hanya satu, misalnya apa humanomik gitu, itu juga dia jarang tampilkan terlalu detail cacing-cacingnya. Begitu Mbak Anis. Ya, Bu. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Nina Unpar. Maaf. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Nina, saya ulang lagi, dari Unpar Bandung. Bagaimana peluang riset terapan untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi? Dan bagaimana cara mengukur kualitas suatu penelitian terapan? Terima kasih. Ini susah diceritakan, bisa dirasakan ya, teman-teman sekalian. Kalau jurnal itu, pertama kalau menurut saya ya, kalau saya tulis di jurnal itu, yang pertama itu memang bahasa Inggrisnya harus oke. Bahasa Inggrisnya oke, nulisnya ini berarti pakai proofread dan seterusnya. Dan kita lihat, kita bisa, kalau saya biasanya email dulu ke jurnalnya, gimana prosesnya, berapa persentase reject-nya, berapa lama reviewnya dan seterusnya. Itu selalu saya tanyakan dulu. Baru nanti saya lihat, saya pilih ini kira-kira untuk yang mana. Nah, syukur-syukur kita melakukan mining analisis dari jurnalnya, apakah dia pernah memuat yang mirip-mirip seperti ini. Sehingga Anda meneruskan temuan yang ada di peer jurnal tersebut. Itu biasanya lebih banyak dimuatnya. Dan memang saya sendiri sampai sekarang masih punya cadangan banyak sekali paper yang belum saya publish, yang bahkan belum saya tulis. Karena apa? Menulis memang harus diem, harus nggak ada gangguan, harus konsentrasi. Emang nggak mudah. Emang nggak mudah sama sekali. Tapi ya harus dimulai dan harus disiplin. Karena kalau enggak ya nggak jadi-jadi. Itu ya Mbak Anis. Ya, terima kasih Bu. Lalu berikutnya ada juga pertanyaan dari Ibu Ida Syafrida dari PNJ. Menurut pengalaman Ibu, metode penelitian yang digunakan itu apa saja? Karena yang saya rasakan untuk riset terapan metodenya terbatas. Ya, sebenarnya semua metode bisa digunakan ya. Deduktif, induktif, kemudian metodologi jamak dari mulai regresi, korelasi, SEM, dan seterusnya. Itu semuanya bisa, Bu. Kita lebih main kepada nanti hasilnya, kepada objektif, dari sisi objektif, dan nanti hasil temuannya itu adalah menghasilkan apa? Policy atau strategi. Kan kalau kita bicara riset applied, pasti kan akhirnya policy dan strategi. Tetapi kalau kita riset theoretical, biasanya adalah kecenderungan baru untuk kita tindak lanjuti pada further research, karena untuk memperbaiki supaya akhirnya teori itu fit. Begitu Ibu. Baik, terima kasih. Berikutnya ini ada Mbak Ajeng dari P2P Player. Beberapa kali saya didatangi researcher yang ingin meneliti tapi kurang memahami konteks yang sedang diteliti, dalam artian relatif kurang update dengan industri, jadi dalam pendekatannya cenderung kaku. Bagaimana caranya, ya, Bu Rofiko, supaya pace dan basic knowledge-nya sama sebelum memulai penelitian? Terutama ini sering kejadian dalam isu-isu baru yang masih dinamis dalam hal teknologi. Oke, makasih Mbak Ajeng, Bu Ajeng. Jadi Bu, justru kita tuh ikhtiar kita terus menjelaskan kepada mereka. Menjelaskan dari nol apa dan bagaimana
Karena kan kita peneliti, apalagi kalau pengajar ya kita harus memahami, bahkan kalau perlu, kalau menurut saya, misalnya Anda tentang peer-to-peer lending, Anda harus menjelaskannya dari nol, dari mulai crowdsourcing, kemudian crowdfunding yang social base dan yang return base. Yang social base ini ada yang donation, ada yang reward, yang return ini ada peer-to-peer lending, dan ada equity crowdfunding. Harusnya memang Anda nggak apa-apa, jelasin dulu, presentasi dulu apa dan bagaimana. Kemudian barulah Anda menjelaskan ke peer-to-peer lending ini, ada yang duitnya dari platform, ada yang duitnya dari luar, ada yang metode notariat, ada yang yaitu B2B, ada yang metodenya B2C. Dan nanti Anda lihat misalnya, ternyata kalau metode B2C itu lebih oke, NPL-nya lebih rendah. Kalau B2B ternyata NPL-nya lebih tinggi dan seterusnya. Itu ikhtiar kita untuk menjelaskan. Jadi jangan terus males, terus aduh ini nggak bisa dia. Kita jelaskan mereka supaya mereka paham. Bahkan syukur-syukur mereka paham, mengerti, menyetujui, dan mau kita ajak kerjasama. Begitu Ibu Ajeng. Sering kok Ibu Ajeng, cuman kalau saya ngajak riset teman-teman milenial, biasanya apa? Sebel banget, udah dikasih bahan nggak dibaca. Gimana sih? Oh ini nih. Ya nggak apa-apa, kita jelaskan. Namanya kita mau ngajak kerjasama, orang tuh beda-beda, ada yang senang budaya baca, ada yang senang budaya tutur, kan beda-beda. Jadi sabar aja, kita jelaskan dan kita rangkul partner kita. Begitu Ibu. Baik, oke, sebelum saya buka lagi sesi pertanyaan, saya beri kesempatan nih tadi kepada para penanya, barangkali ingin menanggapi jawaban Bu Rofiko. Tadi dari Pak Denny, Ibu Nina, Ibu Ida, atau Mbak Adi, silakan. Mungkin udah jelas kali Bu Maris. Baik. Silakan kepada teman-teman, Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya kepada Bu Rofiko, dipersilakan. Atau sudah jelas semua, atau mau berkolaborasi riset dengan saya, atau bagaimana? Ayo, monggo. Ibu, ini sekalian saya juga mau nanya, berarti sebenarnya dalam riset terapan itu kita bisa apa ya, mungkin kalau di riset akademis kan kalau kuantitatif ya kuantitatif gitu ya, atau kualitatif. Berarti kalau dari saya dengar cerita Ibu, jadinya lebih sering mix method ya Bu, menggabungkan kuanti dan kuali. Iya, kalau menurut saya begitu, lebih sering seperti itu. Jadi memang harus punya skill untuk kedua metodologi ya. Iya. Nanti bisa aja Mbak Anis ke depan misalnya bikin kualitatif metode, karena lebih susah kualitatif kan metodologinya kan. Bahkan bisa juga lo grounded research dari nol. Bisa Bu, applied research. Bisa. Pengalaman Ibu mengenai hal itu seperti apa Bu? Banyak, misalnya waktu pengen melihat fenomena-fenomena terkini lah. Fenomena terkini misalnya kenapa sih milenial itu kalau dimarahin bosnya itu sekarang santai, bahkan keluar dari pintu malah ketawa-ketawa, ngolok-olokin gitu ya. Itu benar-benar dari nol kita cari bagaimana, oh ternyata memang mereka itu nggak bisa, milenial itu nggak bisa order, harus kolaborasi, harus dirangkul, harus diajak berpikir sehingga dia punya kontribusi terhadap pemikiran itu. Supaya dia memiliki, jadi tidak mengolok-olok, tidak mengentengkan, karena era kolaboratif. Nggak bisa order sebagai bos pemilik terus kita nyuruh-nyuruh itu ternyata sekarang udah nggak bisa lagi diterapkan.
Baik, Ibu, ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk dari Pak Almi dari jurusan akuntansi. Ibu mohon masukan untuk bidang akuntansi dan keuangan, Bu. Oke, Bapak ahli akuntansi, ini kan ada PSAK 71 yang harus sebenarnya diterapkan tahun ini. Tapi saya yakin ambiar kalau diterapkan tahun ini, karena ada pandemi. Nah, ini menarik untuk diteliti, Pak, mengenai penerapan PSAK, karena akhirnya diserahkan kepada, yang 71 ya, kepada masing-masing perusahaan, ya apakah dia siap atau tidak, kalau siap seperti apa. Nah, ini masih going, diskusinya masih going. Menurut saya kalau Bapak mau meneliti itu akan sangat bagus sekali. Kalau dalam bidang keuangan bisa juga mengenai akuntansi pencadangan, impairment misalnya. Oh, itu juga sekarang butuh banget karena harga-harga lagi turun, harga surat. Nah, ini gimana untuk impairment-nya? Atau untuk pencadangannya misalnya banyak kredit korporasi yang mengalami kendala, nah itu pencadangannya seperti apa? Itu untuk akuntansi itu masih belum ada yang neliti menurut saya. Itu berangkat dari karena saya praktek, saya di bank, entah kenapa sih kok nggak ada yang neliti ini, teman-teman di akuntansi, nelitinya GCG, mulu bot, antara bot itu bosen. Yang baru lah, jadi nanti ngasih pendapat, ngasih policy atau strategi, barangkali nanti keluar hasil untuk perusahaan jenis ini mungkin menunda berapa lama atau begini begitu dan seterusnya. Itu menarik diteliti, Bapak. Bagaimana Pak Ali? Yang ingin ditambahkan? Cukup, Bu, cukup. Baik. Ibu, ini ada lagi nih dari mahasiswa. Saya masih pemula dan masih bingung untuk memulai riset ini. Apa yang harus saya lakukan pertama kali dan apa ada tips dan trik dari Prof. Rofiko untuk bisa mendapat partner yang tepat? Ini siapa? Namanya siapa yang nanya? Oh ya, Mbak Rizka dari PNJ. Oke, Mbak Rizka, setiap hari Mbak Rizka baca apa? Yang Mbak Rizka baca apa? Lambe Turah? Atau majalah masak-masak? Atau apa? Hah? Apa yang dibaca? Paling buku-buku kayak saham, buku-buku saham, keuangan, kayak buku dari Robert T. Kiyosaki, dari Benjamin Graham. Oke, Kalau Lambe Turah enggak sih. Ya, oke. Kan Anda sudah banyak baca buku. Anda mesti banyak baca tren terkini dari industri keuangan. Otomatis harus baca Ekonomis, harus baca Time, Wall Street. Kalau yang Indonesia ya baca Bisnis Indonesia, SWA, yang ekonomi-ekonomi. Nah, itu Anda baca, biasanya mereka membahas temuan-temuan case-case terkini. Sehingga nanti Mbak Rizka, tadi kan udah punya modal, udah baca jurnal, udah baca buku, baca current issue, bisa Anda gathuk-gathuk gitu ya. Bisa Anda hubung-hubungkan antara current issue dengan apa yang Anda baca. Ya, misalnya yang Anda baca, misalnya tentang saham. Saham itu adalah investasi jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena tidak hanya mengharapkan capital gain, tetapi mengharapkan dividen loh. Tapi ini yang terjadi di Indonesia, kenapa semua orang melakukan investasi short? Terkait kemarin misalnya isu kabar BRI mau Bank Syariah mau merger semuanya. Mereka ternyata setelah tahu rencananya hanya buy on news, sell on rumors. Ternyata nggak ada yang mau megang jangka panjang. Padahal rencananya menjadi bank syariah yang terbesar di Asia. Karena penduduk Indonesia rata-rata adalah muslim. Nah, kenapa? Nah, Anda harusnya menggelitik. Oh, ternyata tidak ada aturan mengenai kewajiban untuk membagi dividen. Anda bikin risetnya dan seterusnya. Nanti keluarlah policy. Keluarlah saran strategik bagi Anda. Siapa yang seharusnya mengeluarkan kebijakan bahwa setiap perusahaan yang untung harus membagi dividen minimal berapa atau berapapun atau dibebaskan. Nah, itu bisa. Jadi jangan Anda selain baca buku, baca jurnal tadi udah bagus, memulai tambahkan baca riset-riset terkini. Ya, atau kondisi terkini supaya Anda punya ide yang bisa dikerjakan. Ya, Mbak ya.
Benar Bu, kemarin Terima saya kasih juga Prof atas jawabannya. sempat Ya, bimbing beberapa mahasiswa itu masih putar-putarnya itu menguji kinerja perusahaan terhadap harga itu aja. Jadi memang harus banyak baca ya Bu. Biar iya. bisa Padahal punya sama konteks. antara isu dengan harga, metodenya sama, event studies, tapi cara mengungkap isunya yang berbeda gitu loh. Sehingga bisa menjadi lebih menarik. Ya betul. Ibu, ini ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Sylvia Roza dari PNJ. Riset tentang supply chain interface marketing dengan accounting di era pandemi itu menarik nggak ya Bu diteliti? Menarik aja. Kira-kira Ibu Sylvia mau ke arah mana nih? Silakan Bu Sylvia. Bu, kira-kira ke arah mana? Ibu Sylvia. Mungkin internetnya ini. Menarik, Bu. Karena apa? Dikaitkan dengan pandemi ini. Bagaimana orang berubah. Ya, berubah dari channel langsung ya, tetapi mereka menggunakan interface marketing, terutama kalau nanti dikaitkan dengan digital marketing. Baik. Cukup Bapak Ibu, gimana? Kalau sama saya ngomongnya cepat soalnya. Ada lagi yang mau bertanya nggak teman-teman, Bapak Ibu peserta? Ada dikit nih Bu, saya mau Silakan komen Bapak. aja. Saya Pak Ali Bu dari Iya, Politeknik Bapak. Negeri Jakarta. Terus terang aja Bu, saya dapat berbagai ide untuk kumpulkan para ahli, mungkin para mahasiswa juga dari cerita Ibu tadi, yang terutama ngumpulkan orang, suruh cerita, suruh cerita, cari bahan, nanti ketemu ide, nah di situ ketemu ide-ide penelitian. Nah, itu mungkin kita bisa terapkanlah nanti ya kepada mahasiswa. Terutama tadi Ibu memberikan saran jangan baca dari ide bisnis, majalah bisnis. Nanti di situ ada permasalahan. Seperti contoh yang tadi Ibu kasih tahu di syariah. Nah, itu kan masalah sendiri itu. Mau digabung, mau gimana. Jadi terima kasih idenya sudah Nah, yang saya ingin minta masukan juga nih terkait dengan adanya kurikulum kampus merdeka di kita ini. Kita udah mau menerapkan itu. Dari sudut pandang Ibu, kami kan ada 3 semester itu harus di luar kampus. Jadi bisa research, bisa juga intensif, bisa juga banyak pilihannya, ada 8 pilihan itu. Nah, mohon Ibu memberikan input kepada kami terkait hal itu, Bu. Terima kasih. Oke, Pak. Yang pertama, mungkin Bapak mesti survei dulu mahasiswa itu inginnya apa. Apakah dia mengambil mata pelajaran di tempat lain atau dia internship di perusahaan atau lembaga. Setelah itu Bapak harus memiliki MOU ya Pak, supaya enak ya dengan lembaga, KL atau perusahaan yang akan dituju. Karena kan memang bisa sih kalau individu lamar-lamar sendiri, tapi kan lebih baik kalau kampus yang mengorganisir kan ya. Ya. Menurut saya itu Pak. Oke, Bu. Itu banyak, panjang, lama gitu, 1,5 tahun. Ya, oke. Makasih Bu. Jadi bagi mahasiswa dan sudah punya stance, dia pengen apa harusnya milih dari sekarang supaya mahasiswa juga menyiapkan. Saya misalnya nanti pengen intensif di Dana misalnya. Kenapa kok di Dana? Karena saya mau belajar tentang payment system misalnya. Dari sekarang mulai dia ikut project, ikut lomba, jadinya ke situ supaya CV-nya bagus mengarah ke situ. Nanti 3 semester bisa untuk magang. Syukur-syukur setelah magang diterima kerja di situ karena sudah memahami. Lebih bagus lagi. Ya. Betul. Terima kasih Bu masukannya. Ya. Bu Rofiko, ini ada lagi nih satu pertanyaan dari mahasiswa Samsara dari PNJ. Apakah Ibu Rofiko punya rekomendasi jurnal atau riset terkini di bidang akuntansi keuangan yang bisa jadi referensi tambahan ilmu untuk pemula, untuk mahasiswa? Lalu adakah web jurnal yang Ibu rekomendasikan? Mbak, apa aja bisa. Nggak perlu jurnal internasional, jurnal lokal pun juga bisa.
Anda harus rajin klik-klik, rajin baca. Jangan mengharapkan nih baca, jangan gitu. Memang Anda harus duduk, ya. Toh sekarang kan banyak di rumah, banyak waktu, punya gadget, punya komputer, ya memang harus baca-baca. Harus baca-baca. Saya kalau sehari biasa nggak sempat baca, Sabtu Minggu saya gunakan untuk baca. Jadi korannya saya tumpuk, semua yang dapat dari WA itu saya simpenin dulu, baru saya baca-baca. Kalau misalnya saya baca jurnal ya satu-satu, cari, memang harus duduk, harus baca. Ingat, ayat pertama yang keluar apa? Iqra, bacalah, ya udah itu aja. Harus kita lakukan. Ya. Betul. Terima kasih, Bu Rafiko. Mungkin cukup, Bu Anis Maris. Iya. Bu Rafiko, maaf, Ya. saya mau bertanya satu hal. Saya Ajeng yang tadi tanya, Bu. Sebetulnya saya mahasiswa Ibu dulu, udah lama sih, tahun 2009. Saya ambil perbankan, di mana itu kelasnya Ibu. Jadi sebenarnya di tempat saya bekerja sekarang itu, kami berusaha untuk melakukan riset terapan ini juga sih, Bu, dalam artian supaya, karena sekarang saya di bidang produk ya, Bu ya. Jadi kami berharap untuk bisa punya produk yang objektif atau sesuai produk market fit gitu ya, Bu ya. Nah, satu-satunya yang bisa dilakukan ke user itu kan adalah, sekarang ini kan yang banyak dilakukan adalah survei ya, Bu ya, untuk kepada user seperti apa sih ininya, perilakunya. Nah, cuman beberapa kali saya menemukan, tim kami menemukan obstacles untuk bisa survei ke toko-toko atau ke user kami itu kan tidak butuh waktu ya, Bu ya, butuh acceptance juga dari para usernya. Kira-kira kalau misalnya menggunakan cara observasi, itu bagaimana caranya sih, Bu, bikin riset terapan dengan observasi, tapi hasilnya tuh bisa objektif gitu, Bu, nggak terlalu subjektif dari si observernya. Nah, kan nanti kan gini dong, Mbak. Kamu kan punya beberapa observer, jangan hanya satu. Punya 5 observer, nanti dikumpulkan. Supaya tidak ada subjektivitas dari satu observer. Jadi misalnya satu pengamatan diamati oleh beberapa orang. Nanti kan point of view-nya orang namanya beda-beda. Berarti kayak untuk satu objek yang diobservasi itu ada beberapa orang yang melakukan observasi yang sama gitu ya, Bu ya? Karena orang itu kan punya pengalaman, punya mind, punya beda-beda setiap orang. Pasti sudah nanti baru didiskusikan. Si A begini, si B begini, mana yang ini. Baik. Kalau untuk observasi itu paling baik itu biasanya satu orang tuh data poinnya berapa ini sih, Bu? Berapa kali mau observasi gitu ya, supaya bukan satu kali aja gitu kan, atau 2 kali, atau berapa kali sih biasanya yang optimal, Bu? Enggak, tergantung case-nya dong. Apa yang mau Anda teliti, nggak bisa 10 kali. Tergantung case-nya. Ya makin sering makin bagus kan. Nanti menunjukkan realitas. Iya, pasti. Betul, tapi butuh waktu dan tenaga, energi segala macam ya, Bu, ya, kalau makin sering. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga lagi dari Ibu Ida Syafrida. Ibu bisa memberi referensi jurnal ekonomi dan keuangan riset terapan yang bagus untuk dibaca, Ibu? Sekali lagi ya, Bu, saya tidak punya yang baku. Saya biasanya ya baca-baca, lihat. Karena kalau saya lihat ini mix ya, hampir semua jurnal antara itu terapan atau antara itu empirik. Kecuali kalau bahkan Journal of Finance pun juga nggak melulu teoretikal, banyak terapan dan empirikalnya juga. Jadi sebenarnya apa saja bisa ya, Bu, dijadikan referensi ya. Karena tadi yang menjadi penentunya adalah bukan di metodenya atau rujukannya, tapi objektif dan output dari risetnya ya, Bu ya. Iya. Oke, baik. Gimana teman-teman? Apakah sudah jelas dengan penjelasan Bu Rafiko? Ada yang ingin menambahkan? Baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan,
Mungkin sudah jelas semua nih Bu Rofiko untuk Ya. penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Rofiko yang sudah bersedia menyampaikan materi kepada kami mengenai pengembangan riset terapan di bidang keuangan dan bisnis. Baik, Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas diskusinya, singkat, padat, jelas. Semoga bermanfaat. Dan saya ada di FE, kalau mau ketemu, mau nanya, silahkan, boleh saja. Tapi kalau saya jawabnya lama, jangan marah, karena biasanya jawabnya lama berarti saya memang banyak yang perlu saya baca. Karena kadang-kadang saya menjawab WA aja hari Sabtu atau hari Minggu. Setelah ini ada waktu, baru saya lihat lagi satu-satu seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, saya kembalikan lagi ke MC Mbak Rizka, silakan. Terima kasih Bu Anis dan terima kasih Ibu Profesor Rofiko Rahim atas materi yang telah disampaikan. Sangat inspiratif dan sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari penyampaian materi Ibu hari ini. Nah, ada informasi untuk para peserta. Jurnal Account sedang menerima naskah untuk dipublikasikan di bulan Desember. Nah, berikut akan kami tampilkan video tutorial submit naskah ke Jurnal Account. Saya boleh pamit meninggalkan kan Mbak ini? Boleh Bu, boleh. Ya Ibu, terima kasih banyak. Bapak-Ibu sekalian. Selamat diskusi meneruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teruskan. Boleh Sarah langsung di play. Hai, selamat datang di halaman website Jurnal Account. Jurnal Account merupakan open access jurnal yang dikelola oleh jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Jurnal Account menerbitkan artikel penelitian terapan yang berkontribusi pada pengembangan inovasi dan praktek di bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan. Bagi kamu yang ingin karya ilmiah kamu diterbitkan di Jurnal Account, yuk ikuti panduan sederhana berikut ini. Apabila kamu baru pertama kali mengirimkan naskah ke redaksi Jurnal Account, langkah pertama kalian harus registrasi terlebih dahulu. Klik tab Register, kemudian lengkapi data diri kamu di halaman profil ini. Dan klik Register. Dengan demikian, kamu sudah memiliki akun pribadi di Jurnal Account. Langkah berikutnya, kamu bisa mengirimkan naskah kamu dengan cara klik New Submission. Langkah berikutnya, kamu bisa mengirimkan naskah kamu dengan cara klik New Submission. Di sini ada beberapa tahap yang harus kamu lakukan. Pertama, memulai submission. Baca dan cek semua submission checklist dan copyright notice. Lalu, save and continue. Kedua, upload naskah. Klik choose file dan upload. Jangan lupa save and continue. Ketiga, masukkan metadata penulis, yaitu mengisi data diri kamu di kolom yang tersedia. Jika naskah ditulis oleh lebih dari satu orang, klik Add Author. Kemudian, isikan juga informasi judul, abstrak, dan keyword. Jangan lupa save and continue. Berikutnya, upload dokumen pendukung seperti pernyataan orisinalitas. Choose file,
Masukkan surat pernyataan orisinalitas kamu. Jangan lupa save and continue. Dan terakhir, konfigurasi akhir submission. Kamu bisa melihat seluruh dokumen yang kamu upload. Dan jika kamu sudah yakin, kamu bisa klik Finish Submission. Kamu bisa pantau perkembangan proses review naskah kamu di akun tersebut. Klik Active Submission, maka kamu bisa melihat status naskah yang kamu submit. Awaited assignment artinya naskah kamu menunggu di-assign ke reviewer yang ditunjuk oleh tim editor. Harap bersabar ya. Proses submission hingga suatu naskah bisa diterbitkan bervariasi untuk setiap penulis, yaitu antara 2 minggu hingga 3 bulan. Yuk kirimkan naskah hasil penelitianmu sekarang. Kami tunggu ya. Nah, gimana teman-teman videonya? Singkat tapi sangat informatif ya. Nah, untuk para peserta yang mau nonton ulang video tadi dan webinar hari ini, kalian bisa menonton kembali di YouTube account. Nama channel YouTube-nya yaitu Account Akuntansi atau di link bit.ly/YouTube Journal Account. Nah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Profesor Rofikoh Rahim dan video tentang jurnal account dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Informasi terakhir, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar jurnal account untuk mengisi form absensi sebagai persyaratan sertifikat di link bit.ly/absensi webinar account. Akhir kata, mohon maaf apabila selama webinar berlangsung terdapat kesalahan dalam teknis, perkataan, maupun perbuatan. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir di webinar hari ini. Saya Rizka Ismi Hoiriah sebagai MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.